Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala thalathi hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas karunia Allah yang telah memberikan kita kesuksesan demi menggapai ridho ilahi. Kesuksesan yang bagaimana ya? Yaitu kesuksesan yang hari-hari dia bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merta menjalankan tugasnya dan menjauhi seluruh larangannya, sehingga dia bisa dapat menempati derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sebab amalannya yang ketika hidup di dunia ia selalu mengingat kepada orang yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesengsaraan seseorang itu yang bagaimana dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merta tidak menjalankan tugasnya dan tidak mematuhi seluruh larangannya. Maka orang seperti ini bukan orang yang sukses, akan tetapi orang yang berada di dalam kesedihan ketika berjumpa kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya dia hidup enak di dunia, hadirin, mempunyai harta yang banyak, istri yang cantik, mobil yang mewah, padahal dia berjalan untuk jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam dirinya tidak ada agama, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu jangan memikirkan hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu dapat menghantarkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu harus mengikuti hatinya, yang bagaimana hatinya ini selalu memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatinya yang selalu muji Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa dia berpikir yang positif untuk masa depannya, keluarganya, dan anak cucunya. Itu tanda orang yang cerdas, hadirin. Itu tanda orang yang cerdas akalnya. Percuma akalnya pintar, tetapi hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya dia cerdas, pintar, akan tetapi dia aslinya dalam kesengsaraan, kesusahan, kesedihan ketika hidup di dunia ini, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu meyakini bahwa akal itu bisa berbuat yang baik, padahal akal tersebut adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kapasitasnya sedikit. Tidak semua dia yang memikirkannya, kehebatannya, keagungannya, keesaannya. Allah Subhanahu wa taala dengan akal manusia tidak bisa membuat dengan sebutir padi. Dengan akal manusia juga tidak bisa membuat gunung. Dengan akal manusia juga tidak bisa membuat lautan yang luas, yang lautan luasnya itu berjutaan mil panjang dan lebarnya. Maknanya akal tersebut tidak semua bisa membuat apa yang menurut dia bisa buat, hadirin. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Akal bisa berpikir yang baik, buruk, benar dan salah, karena yang menggerakkannya yaitu yang menciptakan akal tersebut. Benar dan salah karena yang menggerakkannya yaitu yang menciptakan akal tersebut. Semua manusia di muka bumi ini meyakini bahwa dengan akal dia lebih berkuasa, lebih berjaya. Bahkan sekalian Raja Namrud itu katanya hebat, akan tetapi musnah juga. Korun yang katanya hebat, punya kekayaan yang banyak, dia meyakini dia berkuasa, hebat, akan tetapi hancur lebur juga. Fir'aun yang katanya hebat, kuat, berjaya dengan memiliki bala tentara yang banyak, dan orangnya sangat sadis, pada akhirnya hancur juga hadirin. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuksesan, kejayaan seseorang itu dengan adanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah orang yang sukses di muka bumi ini. Di dunia dia sukses, di akhirat juga bahagia dan selama-lamanya. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.